Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Shelly Ramadanti dengan NIM 13012011154. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas pemrograman 1, yaitu mengenai materi searching. Jadi kami mahasiswa S1 Informatika ditugaskan untuk melakukan analisis serta desain algoritma genetik algorithm serta diminta untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu bentuk program guna untuk mencari nilai X serta nilai Y sehingga diperoleh nilai minimum dari fungsi yang diberikan. Nah, untuk fungsi yang diberikan sudah terdapat di sini, yaitu cos X ditambah sin Y kuadrat dibagi dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, di mana batas bawah untuk nilai X yaitu min 5 dan batas atasnya yaitu 5, dan untuk nilai Y juga sama, memiliki batas bawah min 5 serta batas atasnya 5. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan program terkait program yang sudah saya buat. Yang pertama di sini terdapat function decode kromosom X. Nah, pada function ini dia menerima inputan kromosomnya. Kemudian nantinya pada function ini akan mengembalikan nilai dari X, nilai X-nya. Nah, di sini sudah kita masukkan dalam rumus. Jadi rumusnya itu batas bawahnya itu di sini min 5 dan batas atasnya itu 5. Kemudian dikali dengan jumlah dan dibagi dengan jumlah sigmanya nanti. Di mana jumlah sigmanya ini sudah saya inisiasikan dan untuk jumlahnya, variabel jumlahnya juga sudah saya inisiasikan seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk kromosom Y, dekode kromosom Y ini masih sama dengan kromosom X. Jadi inputnya pun berupa kromosom dan dia nantinya akan mengembalikan nilai Y dari kromosom yang kita miliki. Kemudian di sini juga batas bawahnya min 5 serta batas atasnya 5. Oke, selanjutnya yaitu terdapat function fungsi, di mana pada function ini nantinya akan mengembalikan nilai dari fungsi yang kita miliki, yang diberi sama soal. Oke, selanjutnya di sini terdapat nilai fitness. Karena kasus yang kita miliki ini adalah pencarian nilai minimum, maka untuk rumus fitness-nya yaitu 1 dibagi dengan fungsi yang kita miliki. Nah, kemudian di sini saya tambahkan dengan 0,01 guna untuk mencegah nilai fungsi ini 0. Jadi ditambahkan dengan 0,01. Selanjutnya di sini terdapat function buat populasi yang menerima inputan berupa panjang gen dalam kromosomnya. Dan nantinya function ini akan mengembalikan isi dari kromosom yang kita miliki. Kemudian selanjutnya di sini terdapat seleksi ortu, function seleksi ortu. Seleksi ortu yang kita pakai di sini yaitu dengan menggunakan seleksi turnamen. Lalu selanjutnya di sini terdapat function fitness array, di mana function fitness array ini untuk menampung nilai fitness pada populasi yang kita miliki. Nah, function fitness array ini menerima inputan berupa populasi. Jadi populasinya nanti akan diinput, kemudian nantinya akan dikembalikan list dari nilai fitness yang ada. Oke, kemudian selanjutnya terdapat function crossover. Nah, function crossover ini dia menerima input berupa parent 1, parent 2, serta probabilitas crossover-nya. Kemudian di sini pada baris 60 ini terdapat kondisi, jadi untuk ini sengaja nilainya di random. Nah, hasil nilai random ini nantinya akan dilihat apakah nilai yang di random ini lebih kecil dari probabilitas crossover-nya. Jika iya, maka akan terjadi crossover. Pada baris 61 ini merupakan perintah untuk menentukan di mana titik potongnya. Titik potong yang nantinya akan terjadi proses crossover. Kemudian pada baris 62 ini
M62 dan M3 ini adalah proses untuk kawin silangnya. Proses kawin silang antara parent 1 dengan parent 2 yang nantinya akan mengembalikan nilai berupa anak 1 dan anak 2 yang akan dikembalikan oleh fungsinya. Selanjutnya terdapat function mutasi, di mana function mutasi ini nantinya akan menerima input berupa kromosom serta peluang mutasinya. Nah, ini juga sama seperti crossover, jadi nanti terdapat nilai yang akan dirandom. Jika hasil nilai random ini lebih kecil dari probabilitas mutasi, maka dia akan terjadi mutasi. Nah, nanti function ini akan mengembalikan kromosom yang telah dimutasi. Kemudian untuk function yang terakhir di sini, yaitu function seleksi survivor, di mana kami menggunakan metode elitisme sebagai seleksi survivornya. Mungkin itu terkait function-function yang sudah dibuat. Kemudian lanjut ke main program. Nah, di sini telah diinisiasikan bahwa generasinya itu sebanyak 60, kemudian probabilitas mutasinya itu 0,2, dan probabilitas crossover-nya itu 0,7. Kemudian pada baris 88 ini kami membuat populasinya ke dalam variabel populasi. Kemudian di sini kami cari nilai fitness untuk masing-masing kromosom yang terdapat dalam populasi tersebut, yang nantinya akan kami masukkan ke dalam array fitness ini. Nah, kemudian setelah dimasukkan ke dalam array fitness ini, nilai-nilai fitnessnya nantinya akan dicari nilai fitness tertinggi yang nantinya akan dimasukkan ke dalam base fitness. Lalu di sini terdapat pop baru, di mana pop baru ini adalah variabel list yang nantinya akan menampung nilai dari hasil elitisme. Kemudian ini program untuk menampilkan generasi keberapa. Selanjutnya, nah di sini program selanjutnya ini adalah program untuk menghasilkan generasi baru gitu. Nah, apabila panjang populasi barunya di sini kurang dari banyaknya populasi, maka akan terjadi proses-proses ini, gitu. Di mana nantinya pertama akan terjadi seleksi orang tua, kemudian nantinya child 1 dan child 2 ini merupakan hasil dari crossover ortu 1 dan ortu 2. Jadi apabila probabilitas cross-nya ini apabila nantinya hasil nilai randomnya itu lebih kecil dari probabilitas crossover, maka akan terjadi proses crossover yang nantinya akan menghasilkan child 1 dan child 2. Nah, selanjutnya, pada child 1 dan child 2 ini, apabila nilai hasil random yang tadi dijelaskan di fungsinya itu lebih kecil dari probabilitas mutasi, maka child 1 dan child 2 ini akan mengalami mutasi. Setelah child 1 dan child 2 itu mengalami mutasi, nantinya akan dimasukkan ke dalam list pop baru. Jadi pop baru ini dia menampung kromosom hasil mutasi. Kemudian nantinya di terakhir ini populasi kita upgrade nilainya menjadi pop baru. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada program untuk menampilkan kromosom terbaik, solusi terbaik. Nah, di sini tadi sudah saya coba running. Di sini pada awalnya generasi ke-1 itu dia memiliki nilai fitness sebesar 92. Dengan nilai X-nya itu 0,840 sekian, dan nilainya itu 3,73 sekian. Nah, pada generasi 2 juga masih 92. Bisa kita lihat, sampai generasi ke-8 ini, nilai fitness-nya masih 92. Mau dimulai dari generasi ke-9, nilai fitness-nya berubah menjadi 97. Kemudian pada generasi 10 ini, mulai 99,8 sekian. Nah,
mulai dari generasi 10 berarti sampai ke generasi terakhir ini nilai fitnessnya sudah mulai stabil. Karena generasi ke-10-nya ini nilai fitness, karena generasi ke-60 ini nilai fitnessnya 99,9 sekian, di mana ini merupakan solusi terbaik dengan nilai X-nya itu min 4 dan nilainya itu 3,73 sekian. Sehingga hasil output program terakhir di mana programnya akan menampilkan base kromosom, yaitu base kromosomnya kromosom dari generasi ke-60 ini, karena ini udah generasi yang menghasilkan solusi terbaik, yang memiliki nilai fitness itu 99,9 sekian, dan nilai X-nya itu min 4,99 sekian, serta nilainya 3,73 sekian. Oke, jadi seperti itu penjelasan saya terkait tugas pemrograman yang telah kelompok kami buat. Mungkin sekian penjelasan dari video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.